terkait dugaan pelecehan seksual hingga kekerasan secara verbal yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Terduga korban ini, yakni seorang perempuan sekaligus pegawai SPPG juga berinisial RDA berusia 28 tahun, yang mengatakan dugaan peristiwa ini dilakukan oleh kepala atau pimpinan SPPG yakni KP yang berusia 29 tahun. Dan RDA mengaku ia mendapat kekerasan secara verbal dari KP dengan cara dimarahi tanpa alasan. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Randy Rutama Putra, jurnalis Tribun Bekasi. Rekan Randy, silakan informasi selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Jadi memang benar rekan Justina dan juga Tribuners terjadi dugaan peristiwa, yang mana peristiwa ini juga sebelumnya sempat viral di sejumlah sosial media atau sosmed, baik Instagram dan juga TikTok, yang menampilkan rekaman CCTV dan juga video amatir yang mempertunjukkan adanya dugaan penganiayaan dan juga dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh kepala atau pimpinan SPPG berinisial KP berusia 29 tahun yang berada di kawasan Kota Bekasi. Yang di mana korban dalam hal ini diduga ialah RDA, merupakan seorang perempuan berusia 28 tahun yang merupakan pegawai di SPPG tersebut. Dan RDA mengatakan saat ditemui jurnalis Tribun Bekasi, ia menceritakan bahwa dirinya diduga menjadi korban kekerasan secara verbal. Dalam hal ini ia mengaku kerap dimaki-maki atau dimarahi, yakni lebih dari 1 hingga 2 kali selama ia bekerja, yang dimana diketahui ia bekerja belum ada sebulan, yakni lebih kurang hampir seminggu atau 6 hari di tempat tersebut. Hampir setiap harinya diduga RDA mengaku menjadi korban dalam tindak kekerasan secara verbal yang dilakukan oleh si KP ini. Dan menurut RDA, kekerasan atau tindak kekerasan secara verbal yang dilakukan oleh KP ini dilakukan tanpa dasar permasalahan. Dan diduga juga menurut dari pengakuan dari RDA, KP ini juga kerap melakukan tidak hanya ke RDA, namun diduga ke pegawai lain yang berada di SPPG tersebut. Dan selama dugaan penganiayaan tersebut berlangsung, diduga juga RDA mengaku kalau dirinya juga menjadi korban pelecehan oleh si KP ini, yang dimana pelecehan menurut dari keterangan RDA dilakukan ketika KP usai melakukan maki-maki, KP kemudian meminta maaf sembari melakukan pelecehan dengan cara menempelkan beberapa badan tubuhnya ke tubuh si daripada RDA ini. Dan RDA pun mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Bekasi Kota. Dan ketika dikonfirmasi ke jajaran Polres Metro Bekasi Kota, Kasat Reskrim pun juga membenarkan bahwa si RDA ini sudah melaporkan kepada pihaknya. Dan pihaknya sudah menerima laporan dan sudah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian. Dan saat ini pihak dari polisian masih menunggu waktu untuk meminta RDA ini untuk datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun untuk proses tersebut sempat ditunda mengingat pasca kejadian RDA mengalami sakit, yang dimana menurut dari RDA sendiri dirinya sakit, salah satunya mengalami gangguan trauma dari psikisnya akibat dugaan kejadian tersebut. Mungkin itu saja rekan Justina terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih, kembali ke studio. Terima kasih rekan Randy Rutama Putra, jurnalis Tribun Bekasi. Kami nantikan update informasi terkait berita ini. Selamat bertugas kembali, dan pemirsa, berikut keterangan dari RDA yang diduga korban selengkapnya untuk Anda. Itu sebentar, saya dimarahin sama dia itu di hari Senin tanggal 6. Itu saya tanya dokumen, itu dimaki-maki sama dia jawab maki-maki. Padahal saya tidak salah, saya cuma tanya dokumen dia yang kirim, dokumen yang dia kirim ke saya itu kok salah, bukan dokumen itu yang saya minta. Terus Selasa dia juga maki-maki saya, hari Kamis, hari Rabu dia tidak maki-maki karena memang bapaknya datang.
hari Kamis dia ributin kepala koki yang kerja bersama istrinya, tapi berbeda tim. Jadi kepala koki sama tim persiapan. Jadi itu motong-motong makanan. Jadi itu diributin, kata dia tidak boleh ada keluarga yang kerja di sini, di satu dapur. Tetapi saya tanya yayasan, diam-diam saya chat, Pak, boleh tidak kepala koki dengan istrinya bekerja di tempat yang sama? Pak Denny bilang mau anak, cicit, cucu. Boleh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.